الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين ومنحهم أسرار الإيمان وأنوار الإحسان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور خيرا يفقهه في الدين. Para hadirin jamaah pagi subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini semoga menjadi pagi yang barokah berkah. Awali pagi kita dengan bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah allazi ahyana ba'da ma amatana. Allah subhanahu wa ta'ala telah tidur itu adalah mati sementara, sedangkan kematian itu adalah tidur yang panjang. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Awwalu ma kataba qalam yaitu pena untuk mencatat takdir, wal qalami wa ma yasturun. Pertama sekali yang ditulis oleh qalam adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum, bila kalian menulis kitaban, suatu tulisan, faktubuha awwalahu, maka hendaklah kalian tulislah bismillah itu sebelum menulis tulisan apa saja. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila, bismillahirrahmanirrahim itu adalah miftahu kulli kitabin, adalah pembuka seluruh kitab unzila yang diturunkan Allah. 114 kitab diturunkan Allah kepada para nabinya, maka seluruh kitab yang diturunkan Allah itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah sumber barokah. Baginda Nabi bersabda, kullu amrin tibalin la yubda' fihi bismillah, segala urusan apa saja yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka terputus barokahnya. Siapa hendak diberkahi Allah dalam segala urusannya, maka hendaklah awalilah segala aktivitas dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan makhluknya. Kita semua adalah ciptaan Allah. Min nutfatin idza tumna, min nutfatin amsyaj, diciptakan daripada setetes air mani. Lalu kemudian diproses oleh Allah 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunya, lalu keluar menjadi bayi. Khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan bermula daripada lemah, tidak punya daya dan upaya. Dia perlu disuapi, dia perlu dimandii, dan segala aktivitas-aktivitas yang lain. Dia belum bisa ada kekuatan untuk beraktivitas. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hati ibunya sifat kasih sayang. Maka ibu itu adalah surga bagi anak. Baginda Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu surga tahta aqdamil ummahat, ada di telapak di bawah kaki ibu. Ini makna majaz, sindiran, di mana seorang anak hendaklah berbakti kepada ibu bapaknya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala takul lahuma, hendaklah kamu jangan pernah berbicara kepada ibu bapakmu uffin, dengan pembicaraan makna menyetop pembicaraan. Ibu sedang berbicara, bapak sedang berbicara, kita dengarkan, karena pembicaraannya adalah nasihat bagi anak. Tidak boleh seorang anak menyetop dengan kata-kata uff, berhentilah. Itu sudah mengandung makna kedurhakaan. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Yang kedua, lebih keras lagi, jangan kamu membentak kepada kedua orang tua kamu. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kamu kepada kedua orang tua kamu dengan perkataan yang mulia, perkataan yang mengandung perkataan doa. Maka anak banyak minta doa kepada kedua orang tuanya, karena Nabi bersabda, du'aul walid li waladihi ka du'ail anbiya. Du'aul walid, doanya seorang ayah atau ibunya, ka du'ail walad, untuk anaknya, ka du'ail anbiya, seperti doanya para nabi. Maka kita banyak mendoakan kedua ibu bapa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma, engkau sayangi kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah merawat saya di waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah ada dua sifat Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Menunjukkan bahwa ketika kita diperintah oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah
Maksudnya mulailah aktivitas dengan menyebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ akan ada rahmat Allah untuk kita. Ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, di mana rahmat Allah ini dan kasih sayang Allah ini merupakan perkara bagian daripada nikmat tertinggi diberikan kepada hambanya. Maka di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwasanya seseorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya, dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya, walaupun engkau wahai Rasulullah, walaupun saya, kecuali masuk surga itu bila seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu. Tetapi ingat, kasih sayang Allah itu diberikan kepada orang yang punya amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, amalan itulah hubungan kita dengan Allah melalui amalan-amalan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Di situ ada rahmat Allah. Di dalam ketaatan ada rahmat Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah ada rahmat Allah. Di dalam menjauhi larangan Allah ada rahmat Allah. Maka kita diperintah, perintah kita kerjakan, kita dilarang, larangan kita tinggalkan. Karena di situ ada rahmat Allah. Di dalam mencintai karena Allah, di situ ada rahmat Allah. Irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang akan disayang Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi, yaitu makhluk-makhluk Allah, kita menyayanginya karena Allah. Yarhamukum man fis sama, maka malaikat-malaikat Allah akan diperintah Allah untuk menyayanginya. Maka dalam riwayat disebutkan, bila orang dicintai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah malaikat Jibril untuk mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyuruh kepada seluruh malaikat-malaikat Allah semuanya. Malaikat Jibril mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi fulan bin fulan, maka sayangilah dia. Maka seluruh malaikat menyayanginya, mencintainya. Bila malaikat mencintainya, wudi'a lahul qabul fil ardi, maka dia menjadi orang yang diterima Allah di dunia Allah, di dunia Allah, di langit, di bumi. Hidupnya, matinya diterima oleh Allah. Wudi'a lahul qabul, akan diterima oleh Allah. Amalannya diterima, hubungannya diterima. Disitulah datang kehidupan sakinah, mawaddatan, warahmatan. Maka jangan sampai kita salah alamat. Kalau kita ini mau bahagia di dunia dan di akhirat, jalan satu-satunya yaitu kita taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainannas. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan dirinya dengan sesama makhluk-makhluk. Siapa baik hubungannya dengan Allah, maka dia akan baik hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan umat Islam secara umum.
Berarti kalau ada orang tidak baik hubungannya dengan istrinya, atau istrinya tak baik hubungannya dengan suaminya, atau anak-anaknya nakal, tidak baik hubungannya dengan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang durhaka, maka ini pertanda tak baik hubungannya dengan Allah. Maka dibuat menyusahkan semua makhluk. Kalau orang tidak takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan makhluk-makhluk ini tidak takut dengannya, tidak patuh dengannya, sehingga menjadi orang-orang yang susah diatur. Orang yang takut sama Allah, jangankan manusia, singa pun dibuat tunduk. Suatu hari Abdullah ibnu Umar berangkat bersama satu kafilah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan, kendaraan rombongan yang disertai oleh Abdullah ibn Umar mendadak berhenti karena melintasi hutan, melewati jalan-jalan di hutan. Ternyata berhenti karena ada singa besar menghadap. Maka Abdullah ibn Umar turun dari kendaraannya, kemudian menuju singa tadi. Lalu Abdullah ibn Umar mengatakan, "Wahai singa, jangan engkau halangi perjalanan kami. Kami akan berangkat menuju Mekah untuk ibadah haji." Dijewer itu telinganya singa oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian diperintah, "Pergilah kamu, jangan engkau hadang, jangan engkau ganggu." Maka singa tadi tunduk mengikuti perintahnya Abdullah ibnu Umar. Lalu Abdullah ibnu Umar berteriak mengatakan, "Sadaqallah, sadaqa Rasulullah." Benar Allah, benar Rasulullah. Man khafallah akhafahu kullu syai'. Man khafallah, siapa yang dia takut kepada Allah, akhafahu kullu syai', maka seluruh makhluk Allah akan dibuat takut kepadanya, akan dibuat takut oleh Allah. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan dijadikan takut kepada Allah. Untuk itu, disinilah tak henti-hentinya kita selalu bicara yang baik agar kebaikan ini terdengar oleh telinga yang baik, memandang yang baik, mendengar yang baik, berjalan menuju tempat yang baik. Selama kita masih bisa beraktivitas di dunia ini, maka pilihlah aktivitas-aktivitas yang selalu menguntungkan kita dunia dan akhirat kita. Sebab kehidupan ini bukanlah untuk selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini kehidupan sementara. Maka perlunya untuk memikirkan kehidupan ini agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka diberinya kita akal untuk kita berfikir, afala taqilun, afala tadhakkarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kita ini menggunakan akal, menggunakan fikir untuk berfikir, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum, dan di dalam penciptaan Allah yang ada dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidaklah kamu melihat? Masya Allah, rambut di kepala sama-sama ada di kepala, tapi rambut alis tidak memanjang, rambut kepala memanjang, gigi tidak memanjang, jenggot memanjang, padahal sama-sama di kepala ditumbuhkan Allah, bukan tumbuh dengan sendirinya, dan ditentukan oleh Allah panjangnya.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah kalian itu melihat, tidaklah kalian itu berpikir, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah langit bagaimana Allah meninggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah bumi bagaimana Allah membentangkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah gunung bagaimana Allah menancapkan. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah unta bagaimana Allah menciptakan. Maknanya kita suruh melihat kebesaran Allah. Itulah makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca semua keadaan ini, bahwasanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam silih bergantinya malam dan siang, siang berganti malam, malam berganti siang. La ayatil liulil albab. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki mata hati, karena dengan mata hati itulah kita bisa memandang kebesaran Allah, bisa tahu maksud hidup dan keperluan hidup. Jangan sampai gara-gara keperluan hidup menjadi tertinggal maksud hidup. Maksud hidup itulah utama. Apa maksud hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakanlah manusia itu tidak diciptakan melainkan untuk menjadi hamba. Menjadi hamba yang menjalankan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di dunia ini. Mu'tarukul manaya baina sittin wa sab'in sana. Puncak umur umatku, kata Nabi, hanya berkisar di antara baina sittin wa sab'in sana, 60-70 tahun saja. Bila orang setelah mencapai umur 40 tahun dan dia belum menjadi ahli masjid, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Maka untuk itu kita hendaklah merenungi diri kita, sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yang ada di dunia ini, yang datang hadir ke dunia ini, menunggu masa. Masa itu pasti datang. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila masa itu telah datang didatangkan Allah, maka seseorang tidak akan bisa lari, tidak akan bisa mundur selangkah pun. Di saat itulah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, maka kematian pasti datang. Maka yang perlu kita pikirkan, karena perkara itu pasti datang, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan kematian yang nikmat. Jangan sampai dunia sebentar ini kita persiapkan, tetapi akhirat yang selama-lamanya tidak kita persiapkan. Maka kehidupan manusia bukanlah hanya di dunia ini, melainkan ada kehidupan yang lain, yang selanjutnya, yaitu kehidupan selepas dunia ini. Adalah kehidupan di alam kubur, kebangkitan dari alam kubur, lalu digiring menuju mahsyar, kemudian kehidupan di surga maupun di neraka, khuludan mukhallada, kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau memberikan nasihat kepada kita semua
i'lamu annakum lil ma'ad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian semua diciptakan oleh Allah untuk menghadap Allah. I'lamu annakum lil ma'ad, diciptakan untuk kehidupan di akhirat. I'lamu annakum lil ma'ad ila Allah, ilal jannati am ilan nar khuludan mukhallada. Kehidupannya yaitu kehidupan manusia ini diciptakan untuk kehidupan akhirat, menuju surga, menuju neraka, kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Maka hari-hari selama masih diberi kesempatan ini, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Detik demi detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, bagaimana semua menjadi amal. Ampasun min ampasika jauharatun la qimatalah. Napas yang kita napaskan, keluar masuknya napas ini adalah jauharatun intan mutiara la qimatalaha, yang tidak bisa dihargai dengan kebendaan apa saja di dunia ini. Satu kali nafas itu harganya mahal. Maka bagaimana keluar masuknya nafas ada zikrullah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, tak henti-henti lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Fayadkhulul jannata wa huwa yadhhak, maka kamu akan masuk surga nanti dengan tersenyum, dengan tertawa. Masya Allah, kondisi-kondisi yang baik yang diberikan Allah kepada kita, renungkan bahwa itu pilihan Allah untuk kita sebagai bentuk tanda kasih sayang Allah. Baginda Nabi bersabda, innallaha idza ahabba imra'an ista'malahu lidinih. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba imra'an, bila mencintai seseorang, ista'malahu lidinih, Allah SWT akan menggunakan dia untuk mengamalkan agama. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, adapun orang yang dilonggarkan dadanya, dilonggarkan hatinya untuk nikmat mengamalkan Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, yang seperti itu sebab Allah meletakkan cahaya di dalam hatinya. Masya Allah, sehingga agama menjadi mudah untuk diamalkan. Salat dengan nikmat, bangun malam tahajud dengan nikmat, sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sallu bil lail, salatlah di malam hari, wan nasu niyam, di saat orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka renungkan kondisi-kondisi itu sehingga selalu syukur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana li hadza, Engkau ya Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk bisa mengerjakan amalan kebaikan ini, bisa bicara yang baik. Ini hadana li hadza, ini bisa ngaji, bisa bangun malam tahajud, bisa sholat subuh berjamaah, bisa berzikir kepada Allah, bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Ini termasuk bagian alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini semua bagian daripada pemberian Allah, di mana kita tidak akan bisa mengerjakannya melainkan bila diberi oleh Allah, diberi hidayah, diberi kemudahan. Maka renungkan dalam diri kita, bukan dari kita, ini semua dari Allah. Minhu wa ilaihi, dari Allah semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Kita bisa memandang dengan pandangan yang baik, kita bisa mendengarkan yang baik, kita bisa bicara yang baik, kita bisa melangkah menuju tempat yang baik. Kita berpikir yang baik,
maka sehingga berfungsi semuanya untuk kebaikan, hartanya untuk yang baik, semuanya untuk yang baik, maka dihargai oleh Allah dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah menghargai orang iman itu, dirinya, hartanya dihargai dengan surga. Untuk itu aktivitas-aktivitas ini perlu kita minta kepada Allah agar diberi istiqamah. Allahumma inni as'aluka al-istiqamah 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Istiqamah mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan agama, mengamalkan perintah Allah. Ini perlu kita minta istiqamah. Istiqamah salat berjamaah di masjid-masjid, di tempat azan berkumandang. Siapa yang dia ini mau istiqomah solat berjamaah di tempat azan berkumandang, Allah memberi kepadanya 5 jaminan. Yang pertama, diberkahi rizkinya. Yang kedua, selamat siksa kubur. Kemudian yang ketiga, menerima catatan amal melalui tangan kanan. Kemudian yang keempat, menyeberangi sirat secepat kilat. Lalu yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menolong orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah SWT berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Yang ditolong oleh Allah hanya orang yang beriman. Masya Allah, kita ini bersyukur menjadi orang yang beriman. Ini nikmat yang besar. Jangan sampai kita merasa kecewa karena tidak dikasih dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanyalah tempat mampir saja. Kalau dibuat menjadi orang yang baik, beriman kepada Allah, punya hubungan yang baik dengan Allah, maka yang lain-lain itu akan menjadi kebaikan. Orang beriman itu, kata baginda Nabi, ajaban li amril mu'min anna amruhu kullahu lahu khair. Mengagumkan dan mengherankan tingkah laku orang yang beriman, semuanya menjadi kebaikan. Orang beriman tuh nggak masalah jadi orang kaya. Kalau dia ini orang iman kaya, maka dia akan syukur sehingga dia banyak membangun akhiratnya dengan kekayaan. Kalau dia jadi orang miskin, maka dia akan menjadi orang yang sabar sehingga masuk surga 500 tahun lebih dulu melebihi orang kaya. Kalau orang iman sehat, maka sehatnya banyak ibadah. Kalau orang iman sakit, maka sakitnya menggugurkan dosa-dosa. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Orang beriman sajalah yang akan ditolong oleh Allah di dunia ini dan nanti di akhirat. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur atas nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi nikmat yang dikekalkan bersama kita. Masya Allah. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibunya Quran. Maka ada Ummul Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada Qalbul Quran, hatinya Quran, yaitu Yasin. Qalbul Quran, Yasin. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Man barang siapa qara'a Yasin, membaca Yasin fi sadrin nahar, di permulaan siang, qudiyat hawaijuhu, segala hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan siang itu sesudah subuh. Masya Allah. Barang siapa membaca surat Ad-Dukhan di malam hari sebelum subuh, maka 70 malaikat dikirim oleh Allah untuk menjaga dia sampai sore. Hidupnya dijaga oleh Allah. Masya Allah. Ini kita ini harus yakin dengan apa yang disabdakan Nabi. Itulah arahan-arahan Nabi agar hidup kita selamat.
baca Yasin, baca Ad-Dukhan. Barang siapa sebelum tidur membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk, maka dua surat itu akan menjadi pembela di alam kubur. Hiyal mani'ah yamna'uhu min fitnatil qabr. Surat Al-Muluk itu akan menjadi pembela yang membela dia daripada azab kubur, sehingga dia selamat. Inilah hadirin yang dimuliakan. Maka kita tidak henti-hentinya bagaimana nasihat baginda Nabi ini sering-sering kita dengar, sering-sering kita mendapatkan informasi-informasi ini. Wahiyya umul kitab wa hiya as-sab'ul madhani. Qala al-allamah as-Sabban fi risalatihi 'ala al-basmalah la'alla wasafaha bihadha bi'tibari ishtimaliha 'ala ma'ani al-Fatihah. Wa 'adadu hurufil basmalah tis'ata asyara harfan wa 'adadu khazanatun nari tis'ah asyara khazinan kama qala Allah Ta'ala 'alaiha tis'ata asyar al-Muddaththir ayat 30. Wa qala Ibnu Mas'ud faman arada ayunjiyahu Allah minaz zabaniyati tis'ata asyar falyaqra al-basmalah. Masyaallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19 huruf, sama persis seperti jumlahnya malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Jumlahnya mereka ada 19 malaikat zabaniyah, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Muddaththir ayat 30, 'alaiha tis'ata asyar. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Faman arada ayyunjiyallahu minaz zabaniyati tis'ata asyar falyaqra al-basmalah." Siapa pengen diselamatkan Allah daripada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat penjaga neraka yang 19, falyaqra al-basmalah, maka hendaklah jangan pernah meninggalkan membaca bismillah. Paling sedikitnya kita baca bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jangan sepelekan urusan itu. Segala apa saja kalau sudah dimulai dengan kalimat itu, jangan khawatir, semua pasti menjadi kebaikan. Tetapi renungkan bahwasanya mampunya seseorang mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim bukanlah suatu perkara yang sepele, justru itu butuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bismillahirrahmanirrahim, ada dua kalimat kata Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan oleh mulut lisan, habibatani ilar rahman, yang mengucapkan dua kalimat akan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Saqilatani fil mizan, dua kalimat itu memberatkan timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu. Kalimat yang pertama subhanallah wa bihamdihi. Kalimat yang kedua subhanallahil azim. Maka terkadang kalimat-kalimat itu jarang kita ucapkan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Maka kalau kita ini lupa-lupa dengan kebaikan, perbanyak istighfar, karena lupa itu dari dosa. Lupa daripada kebaikan, banyak tertinggal kebaikan, tertinggal sholat berjamaah, tertinggal bangun malam tahajud, ini tertinggal tidak bisa baca Yasin di pagi hari, tidak bisa doa, tidak bisa ibadah. Nah, ini bagian daripada syaitan telah mempengaruhinya. Kenapa dikuasai oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan? Karena kurangnya hati berzikir, ingat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man, dan barang siapa ya'shu an dzikrir rahman, jauh daripada ingat Allah, tidak zikir kepada Allah,
nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syaitan menguasai dia, memperdaya dia. Wa huwa lahu qarin, lalu jadilah syaitan itu menjadi qarin, teman setia yang selalu diikuti bisikannya. Maka dua bisikan ini selalu ada bisikan kanan, bisikan malaikat, ada bisikan kiri, bisikan daripada syaitan. Siapa yang mengikuti bisikan kanan, maka berbahagialah dia, karena dia berada dalam petunjuk Allah. Siapa yang berada dalam bisikan kiri, perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Menuruti nafsu itu bagian daripada mengikuti syaitan. Maka walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Orang-orang yang tidak ada hubungan baik dengan Allah, mereka adalah disesatkan oleh syaitan, sehingga dijadikanlah dia menjadi menuju tempat-tempat yang gelap. Minan nuri ila zulumat, minan nuri ila zulumat. Maksudnya apa? Tidak mampu mengamalkan agama, tidak mampu mengamalkan nur yang ada, nur iman, nur amal, tak mampu. Tetapi kalau zulumat, dosa, dia mampu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak dan istri kita, menjaga santri-santri kita, menjaga teman-teman kita semuanya dalam perjuangan agama, bareng-bareng ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk wujudnya kebaikan, untuk wujudnya ketakwaan. Ini perlunya bareng-bareng. Maka perlunya ngaji bareng, perlunya sholat bareng, karena dengan bareng-bareng akan terjadi kekuatan sehingga satu sama lain akan saling memberikan masukan. Maka seperti inilah kita duduk lalu kemudian bicara yang baik, dengan harapan bicara kita menjadi nasihat untuk orang lain, karena memang agama itu nasihat, sebagaimana sabda Nabi, ad-dinun nasiha, agama itu isinya adalah nasihat. Apa itu nasihat? Menghendaki kebaikan. Bagaimana dengan mengamalkan agama ini? Menghendaki kebaikan. Agama itu menghendaki kebaikan. Dengan agama itu mengamalkan agama yang lurus, agama Islam. Innad-din indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar dan diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Maka bagaimana kita mengamalkan Islam dengan sempurna? Udhulu fisilmi kafah, mengamalkan agama Islam dengan sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Fayaj'alullahu lahu bikulli harfin minha junnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap satu hurufnya daripada huruf-huruf bismillah yang 19 itu menjadi benteng daripada setiap malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19 itu. Junnatun bidhammil jim ay wiqayatun min kulli wahidin minhum, menjadi penjagaan, benteng daripada min kulli wahidin, dari setiap satu orang, minhum, dari jumlah malaikat 19 malaikat zabaniyah itu. Fa innahum yaqulunaha fi kulli af'alihim, maka hendaklah kita semua selalu membaca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Wa an Ali radhiyallahu anhu ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yahuffuna 'alaiha bi ajnihatihim hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi yarfa'uhu. Faman rafa'a kitaban minal ardi fihi al-basmalah rafa'allahu ismahu fi a'la 'iliyyin
wa ghufira lahu wa liwalidayhi bi barakatiha. Masyaallah. Ini kata Sayyidina Ali, ma min kitabin, tidaklah ada tulisan yulqa fil ardi, yang dibuang, yang dilempar di bumi, wa fihi bismillahirrahmanirrahim, dan dalam tulisan itu terdapat tulisan bismillahirrahmanirrahim, illa ba'atsallahu, melainkan Allah mengutus malaikatan, malaikat, yahufuna 'alaiha bi ajnihatihim, yang kemudian malaikat itu menjaga dengan sayapnya, menaungi tulisan itu, menutupi, menjaga tulisan kertas bismillahirrahmanirrahim yang dibuang di tanah itu, hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi yarfa'uhu, sehingga pada akhirnya Allah mengutus walinya dari wali-wali Allah untuk mengambil kertas yang ada tulisan bismillah. Faman rafa'a kitaban minal ardi fihi al-basmalah, siapa mau mengangkat tulisan yang dibuang di bumi, yang dimana di dalam tulisan itu terdapat bismillah, rafa'allahu ismahu fi alailin, maka Allah SWT mengangkat namanya, ditulis di a'la illiyin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di a'la illiyin, surga illiyin yang paling tinggi, wa ghufira lahu, dan diampuni untuk dia, wali walidayhi, dan untuk kedua orang tuanya, bi barakatiha, dengan barokahnya bismillah. Maka di sini ada satu kisah, kisahnya seorang menjadi wali disebabkan dia melihat ketika berjalan, melihat ada secari kertas bertuliskan bismillah. Bishri al-Hafi, dia telah diangkat oleh Allah menjadi wali disebabkan suatu hari dia berjalan, kemudian matanya tertuju kepada kertas yang ada di tanah, di tempat yang kotor, dan kertas itu bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Maka kertas itu dia ambil, kemudian dia cuci, kemudian dia keringkan, kemudian dia beri kertas itu dengan minyak wangi, diwangikan, lalu setelah itu kertas itu ditaruh di tempat yang tinggi, di lemari dia. Malamnya dia mimpi, karena kamu memuliakan nama Allah, maka Allah sejak ini Allah memuliakan namamu, karena kamu mengharumkan nama Allah, maka sejak ini Allah harumkan namamu. Bangun tidur langsung menjadi wali. Itu namanya Bishri al-Hafi. Inilah yang disabdakan, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidaklah ada kertas dibuang di tanah, padahal di kertas itu ada tulisan bismillah, melainkan Allah utus malaikat untuk menjaga kertas itu, kemudian dijaga terus sampai pada akhirnya Allah mengutus seorang wali dari wali-wali Allah untuk mengambil kertas itu. Maka hendaklah kita, kalau melihat ada kertas, mungkin ada sobekan-sobekan kertas, tulisan Quran, tulisan bismillah, kita ambil. Kalau kotor kita cuci, kemudian kita keringkan, setelah itu kita kasih minyak wangi, maka Allah SWT akan memuliakan. Perkara seperti ini bukan perkara dongeng, ini suatu informasi dari Sayyidina Ali, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidaklah ada tulisan dibuang di tanah, melainkan tidaklah ada kertas dibuang di tanah, di mana di kertas itu tertulis bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaganya, sampai pada akhirnya Allah mengutus wali dari wali-walinya untuk mengambil kertas yang bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Faman rafa'a kitaban minal ardi fihil basmalah, siapa mengangkat kertas dari tanah yang kertas itu bertuliskan bismillah, rafa'allahu ismahu fi ala illiyin wa ghufira lahu wa liwalidayhi bi barakatih. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga illiyin yang paling tinggi, dan dia diampuni dosanya, dan kedua orang tuanya juga diampuni
bi barakatiha, dengan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada hadis diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat ma'ahul jibal illa annahu la yasma' tasbihaha. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sedangkan dia orang yang beriman, maka gunung-gunung bertasbih bersamanya, hanya saja dia tidak mendengar tasbihnya gunung-gunung itu. Masya Allah. Jadi kalau orang itu taat kepada Allah, bahagia dibahagiakan oleh Allah. Inilah kebahagiaan hanya dalam menjalankan perintah Allah. Sebagaimana kita melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, bicara hanya dengan mulut. Tidak mungkin kita bicara dengan tangan, tidak mungkin kita melihat dengan kaki, melihat hanya dengan kaki, bicara hanya dengan mulut, mendengar hanya dengan telinga. Maka selamat di dunia hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Nabi bahagia, tidak ikut Nabi dalam kesengsaraan yang selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita baik dan dijadikan asbab kebaikan orang lain dengan lisan, mata, telinga dan segala aktivitas kita. Maka disinilah usaha-usaha kita untuk supaya selalu menyampaikan kebaikan agar kita menjadi orang yang baik. Masya Allah. Semoga kebaikan diistiqomahkan Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Jazallahu anna wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Rabbal hilli wal haram, Rabbal mash'aril haram, Rabbal rukni wal maqam, Rabbal masjidil haram, Rabbal alamin kullihim. Abligh li ruhi sayyidina Muhammadin minhas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadzal yawm yawmul jum'at al mubarak wa barik lana fi hadzal yawm wa nas'aluka ya Allah khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa na'udzu min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'da walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi informasi kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, bertambahnya kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita berusaha bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik dari terus. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Menit ini lebih baik daripada menit sebelumnya. Detik ini, menit ini, jam ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Terus begitu. Sehingga kita berada dalam peningkatan kebaikan. Pada akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan menjadi orang yang punya kebaikan. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup. Minta maaf atas segala kekurangan. Kebaikan hanya daripada Allah, keburukan hanya daripada diri kita. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.